pokoknya lu wajib nonton sama gua, gue bilang gitu. Terus nonton lah kita The Running Man, ya pokoknya kita no expectation, kita udah nyiapin cemilan biar kita nggak bete, biar kita nggak boring, pokoknya nyiapin cemilan. Gila, dari dibuka aja ini fight model-modelannya kayak The Mockingbird. Tahu kan The Mockingbird? Aduh, siapa sih pemain yang cewek itu, keren banget. Dan ini tapi different type. Jadi ceritanya nih ada di dunia yang berbeda. Pokoknya dia zaman yang berbeda, bukan dunia yang berbeda. Di zaman yang berbeda. Jadi mata uangnya juga new dollar. Jadi di situ pokoknya gapnya tinggi sekali. Pokoknya ada orang-orang miskin. Bahkan si pemeran utamanya gue belum begitu familiar dengan wajahnya. Mungkin dia udah sering main, tapi gue udah nggak nempel, belum nempel di gue pemainnya ini. Jadi dia ceritanya ini orang idealis banget, posisinya udah tinggi, terus dia tuh nolongin orang, terus gara-gara dia nolongin temennya, terus jabatannya dicopot, direndah, pokoknya diturun lah jabatannya. Jadi dia ada di blacklist di beberapa perusahaan. Padahal nih cowok sebenarnya kredibilitasnya bagus banget dan kerjanya memang bagus banget. Jadi anaknya sakit, jadi mau beli obat pun nggak mampu. Dan lucunya di zaman itu, ini jangan sampai kejadian, ini menyebalkan banget. Gue bilang gue nggak mau ada di situasi itu. Jadi ternyata di zaman masa depan ini, anaknya mau beli obat aja, ternyata obat tuh ada obat statis, ada obat palsu. Jadi anaknya karena mereka nggak punya duit, mereka cuma mampu afford buat beli yang obat-obat yang murah itu, yang katanya itu cuman buat apa sih, itu cuman buat pereda sementara, jadi itu bukan obat beneran. Terus istrinya juga udah berusaha kerja berapa shift karena istrinya, nah gue senangnya di film ini suami istri mereka miskin, tapi mereka tidak ngejudge satu sama lain. Dan istrinya kayak nggak sedih, nggak marah suaminya nggak ada kerjaan, maksudnya kerjaannya cuma gajinya seadanya, nggak cukup sama sekali. Gila, bayangin mau beli obat mereka nggak mampu, jadi istrinya harus bekerja shift. Sampai istrinya mau kerja di klub malam, terus kata suaminya, kalau kamu nuangin minuman nanti kamu duduk di pangku-pangku. Ya elah, balik lagi ke kopi pangku. Ini nggak kopi pangku, whisky pangku katanya. Nanti aku tahu orang-orang sana sadis banget, pasti kamu gini. Dan pokoknya dia cemburu, tapi kata istrinya kita harus cari duit buat anak kita. Gimana akhirnya suaminya tuh suami itu udah punya list tuh. Nih kalau ada acara-acara TV kan banyak kuis-kuis berhadiah. Yang ini dapatnya uang sekian, yang ini dapatnya uang sekian, dirunutin nih. Kalau cuman yang ada kayak running kayak tikus yang main di buletan begitu, running hamster nih, yang main running gitu, lu dapatnya 100 new dollar gitu kan. Tapi lu tau nggak, hadiah yang terbesar adalah jadi The Running Man. The Running Man itu hadiah puncaknya itu 1 million. Yes, it is 1 million. Yes, 1 million new dollar. Jadi itu besar sekali buat mereka. Terus karena terakhir istrinya bilang, dia marahin istrinya nggak boleh kerja itu. Kata istri, jadi bagaimana, kamu tunggu katanya, aku akan bekerja, aku sudah punya plan katanya dia. Terus kata istrinya, ngelihat iklan itu kan pas ngelihat iklan gitu, aku ada plan katanya dia. Terus dia ke situ, tapi sebenarnya memang dia tidak mendaftar untuk Running Man, dia daftar untuk yang cuman kayak tikus hamster lari-lari sama jawab pertanyaan. Cuman ya, lu tahu nggak, jadi setiap ini resikonya itu adalah kematian. Jadi itu kayak lu lari-lari aja terus darah gitu kan, meninggal gitu kan. Terus kata istrinya, udah nggak usah, jangan sampai kamu daftar Running Man, kamu tahu itu orang yang kalau udah daftar itu nggak akan kembali lagi, kata dia gitu. Karena memang itu kayak lu sampai mati gitu. Makanya hadiahnya 1 juta dolar baru. Nah lo apa lagi 1 juta dolar baru, jadi 1 juta dolar baru. Ya udah akhirnya si itu pokoknya daftar terus jadi begitu dia masuk gerbang yang tempat perusahaan yang itu, jadi tuh kayak berada di dunia yang baru. Jadi di dunianya dia tuh kan kayak susah banget segala macam, pokoknya kejahatan, obat segala macam susah, orang ngantri di mana-mana, pokoknya yang miskin banget. Terus dia masuk ke yang the network. Jadi orang-orang kaya itu dunianya namanya the network, pokoknya or the gangnya itu whatever, itu namanya the network. Dia masuk tuh udah kayak wow, kita udah kayak dunia baru. It's sama sekali different sama sekali dengan yang tempat tinggalnya dia. Begitu dia udah ngantri. Dan yang di dunia baru itu kayak bener-bener wah, itu bener-bener orang-orang kaya tinggal di situ, dan pekerjaan yang menghasilkan duit besar ada di dunia yang di situ. Udah dong, dia terus ada orang yang ngantri nih. Jadi orang tuh banyak yang ngantri buat ikut acara-acara yang di TV itulah. Ternyata terus ada kakek-kakek jatuh. Pas gitu kakek-kakek jatuh, dia nolong, dilarang loh. Gila, di sini nggak ada kemanusiaan sama sekali. Jadi bener-bener lo hidup atau lo mati, udah gitu aja, that's it. Terus akhirnya dia coba ikut, dia
dia ikut. Jadi dia itu dikasih, mereka itu yang berhasil dapat itu adalah 30 hari bisa bertahan. Jadi mereka dibikin kayak apa ya, kalau kayak kita berburu. Jadi mereka tuh hewan buruannya, tapi ini manusia diburu, makanya namanya Running Man. Jadi mereka harus lari terus nih orang pintar kan kepilih 3 nih timnya dia yang baju merah, ada cewek 1, cowok 1, dia 1. Jadi ada orang yang, jadi mereka tuh pertama udah dapat duit tuh $100 and then kalau mereka bertahan 1 hari mereka dapat additional $500 terus dapat lagi bertahan berapa hari dapat 1.000. Nah yang ada, jadi peserta-peserta sebelumnya ada yang kayak ya udahlah, gue juga udah tahu hidup gue bakal mati, gue daripada gue capek. Ada yang langsung menghambur-hamburkan duitnya, ada yang malah show off kayak nantangin kayak gitu. Nah tapi ini cowok kan pintar ya, dia langsung pergi ke temennya, dia langsung bikin paspor baru. Terus dia bikin paspor baru dengan nama yang baru, nama dia kan Ben Richard, dia ganti namanya jadi Stringer. Dia bikin, terus dia pokoknya bikin identity baru, dan terus dia bikin wajahnya juga segala macam udah dirubah lah, pokoknya bukan rubah, tambah kumis, tambah ini, pokoknya akhirnya dia berhasil tuh melarikan diri kan. Hari pertama dapat duitnya, terus akhirnya dia mikir, nih sebenarnya kan yang dibutuhkan mereka adalah tontonan menarik. Semakin lu menarik, semakin lu kayak dipertahankan agak lama, tapi dikejar-kejar semakin jadi di situ ada hunter, ada 4 atau 5 hunters yang akan, jadi itu orang yang akan mengejar lu yang pusatnya, dan mereka tuh kayak ada bounty-nya. Jadi setiap orang yang nanti mereka wajahnya mereka tuh dipajang di mana, dan kalau orang yang biasa, yang rakyat biasa bisa menangkap mereka atau memberitahu informasi tentang mereka dapat duit. Jadi kan dikejar-kejar sama banyak orang, itu kan serem banget ya, ke hidup kita kayak dikejar-kejar banyak orang. Dan akhirnya dia ketahuan, pertama dia kan hari 1, hari 2, hari 3 dia lolos. Jadi mereka juga ada syarat kayak mereka harus melampirkan videonya mereka bahwa mereka masih hidup. Dan itu nanti orang-orang mengecek di mana ini kira-kira latar belakangnya apa. Pokoknya cowok pintar, dia kasih latar belakangnya putih begitulah. Terus akhirnya yang tadinya dia berusaha mengakali begitu, akhirnya dia tahu, oh yang dibutuhkan adalah gue. Semakin gue jago, semakin orang mencari gue dan hadiahnya semakin besar. Pokoknya akhirnya dia dikejar-kejar, dan pertama dia dapat pertolongan dari ada anak kecil, anak afro gitu kan, sama kakaknya. Terus mereka tuh yang pokoknya udah mempelajari, katanya ini tuh polanya begini udah. Terus udah tapi nggak lama kemudian ketahuan. Emang huntersnya sama networknya keren banget nyarinya, dan mereka bener-bener sedetail mungkin. Terus dia kabur lagi, dikasih ke rumah temennya dia yang katanya jago juga. Tapi masalahnya temennya itu mamanya gila. Terus mamanya kayak ngebocorin dia ada di situ kan. Udah lari lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia nego tuh sama si yang networknya. Dia tadinya dia, jadi pas saat dia kirim, kalau dia kirim ngata-ngatain, wah network tuh begini, tiba-tiba berubah jadi AI yang seolah-olah dia mengatain rakyat, mengatain kayak dia nggak empati, nggak apalah segala macem sama rakyat. Jadi pinter, jadi video yang mengata-ngatain network akan dirubah dengan AI seperti itu. Akhirnya dia jalan-jalan, tapi ternyata orang-orang juga kan nggak bodoh-bodoh banget ya. Rakyat langsung bilang long live Richard, long live Richard. Pokoknya kayak itu adalah harapan baru bagi mereka, karena Richard udah bertahan sampai sekian lama. Sampai akhirnya pokoknya Richard nego, ya udah lu kalau mau ikutin permainan gua. Pokoknya nego-nego, tapi ya up and down ya negonya, ada yang di-approve, ada yang enggak. Dan network selalu berusaha akan curang, karena tujuan dia adalah semakin itu dikejar kan kayak tikus ketepet banget gitu kan. Udah akhirnya si Richard ini sampai di posisi yang dia waktu itu udah kepepet banget, udah ketemu di mana-mana. Tiba-tiba dia lihat tuh ada orang yang dari kayak apa sih istilahnya, yang itu loh, apa sih yang namanya, yang reality show dulu Americanos. Dan dia pernah nonton reality show itu, terus masuk ke mobil cewek itu, dan cewek itu kan lagi live juga kan. Terus dia masuk, terus cewek itu tuh kayak, oh jadi dibilanginnya waktu awal-awal Richard itu ikut karena istrinya itu cewek nakal begini-begini, terus anak beginilah. Pokoknya seolah-olah Richard ini ayah yang tidak bertanggung jawab dan suami yang tidak bertanggung jawab, makanya Richard itu pantas diburu. Jadi mereka membuat narasi mereka sendiri. Terus si cowok itu kan, kamu tuh ya istri kamu begini. Terus dia cerita, gue mau cerita sama lu juga, lu gak bakal percaya sama gue. Terus dia liatin foto, aku mencintai istriku dan istriku mencintai aku, dan kami saat ini, aku mengikuti ini karena aku kepepet uang, aku butuh, anakku lagi sakit. Tapi kayak cewek itu gak percaya. Siapa yang percaya tiba-tiba lu di tengah jalan terus lu todong gitu kan.
terus dia bilang hidupnya dia begini, yang ditampilkan di TV di media itu kan bahwa dia tuh orang jahat gitu loh. Terus cewek itu yang percaya, akhirnya perjalanan waktu orang itu ya, cewek itu percaya, pokoknya akhirnya kejar-kejaran, dan ini benar-benar menegangkan. Lu kalau suka nonton Mockingjay itu, Mockingjay apa sih judulnya? Hunger Games. Kalau kamu suka Hunger Games, kamu pasti suka film ini. Ini film bagus banget, wajib banget ditonton. Dan permainannya juga bagus dan nggak terlalu gimana ya. Gue sih lebih, gue menikmatin ini walaupun nggak se ekstrim yang Hunger Games atau yang satunya lagi ya. Pokoknya yang seperti itu. Tapi ini film pantas diperhitungkan dan bagus banget ditonton ya.